Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kayaknya semua nih Pak ya. Udah makan belum nih Pak? Puasa ya. Baik, sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, fa ya ayyuhas shalimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. كما قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini Allah telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita. Baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita sebagai hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan umatnya yang senantiasa istiqamah dengan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkan kami berdiri di sini untuk bersama-sama membahas tentang daurus syabab fi hamlir risalah, yaitu peran pemuda dalam membawa atau membangun risalah ini. Hadirin rahimakumullah, kalau kita merujuk dari tema ini adalah terkait dengan masalah pemuda. Kita tahu bersama hampir semua negeri, baik itu negeri yang berkembang maupun yang maju, dimulai dari peran-peran para pemuda. Di antaranya adalah Indonesia. Kita tahu bahwa yang mempunyai andil besar dalam memerdekakan negeri ini adalah seorang pemuda juga. Kita lihat sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun demikian. Banyak para pemuda. Kita lihat juga bagaimana Muhammad Al-Fatih, beliau telah memerdekakan Konstantinopel
di umur yang sangat belia, yaitu 21 tahun. Bagaimana juga kita melihat sejarah merdekanya Andalusia dan Eropa Timur yang dimotori oleh seorang pemuda, yaitu Torik bin Ziyad. Beliau ini pada saat itu umurnya baru 18 tahun. Kita juga mendengar dalam sejarah bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi yang telah memporak-porandakan kaum Salibis waktu itu di negeri Palestina sana. Umur beliau juga sangat muda, yaitu 31 tahun. Dan kalau kita melihat dan membaca di dalam Al-Quran, disebutkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat itu menyampaikan risalahnya, menyampaikan dakwanya, pun pada saat itu beliau masih muda. Dan kita melihat sejarah beliau yang sangat terkenal. Waktu itu beliau ingin menghancurkan, tapi dengan berbagai macam cara. Salah satu cara yang dia lakukan adalah yang sangat terkenal, menghancurkan sesembahan-sesembahan kaumnya pada waktu itu, dan disisakan yang paling besar. Setelah terjadi kehancuran berhala-berhala mereka terutama pemuka-pemuka masyarakat itu, mereka menanyakan siapa yang melakukan ini. Maka ada yang berkata, qalu sami'na fatayyan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Mereka berkata, ada seorang pemuda dan dia adalah yang bernama Ibrahim. Dan singkat cerita, bagaimana waktu itu Ibrahim pun diadili oleh pemuka-pemuka agama saat itu. Dan cerita yang lain juga, bagaimana kisah Ashabul Kahfi. Kita tahu juga di dalam surat Al-Kahfi, di situ diterangkan di ayat yang ke-25. Tapi sebelum itu beliau ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrika rasyada. Karena begitu luar biasanya kezaliman yang dilakukan oleh penguasa saat itu. Beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangkan rahmat dari sisinya. Wa hayyi' lana min amrina rasyada. Kemudian mereka juga meminta untuk mempermudah urusan dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu pula Allah Subhanahu wa taala menidurkan pemuda-pemuda ini di dalam gua lebih kurang 309 tahun bila ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami telah mengisahkan kepadamu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil haqqi, dengan kebenaran. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka-mereka ini adalah fityatun, para pemuda-pemuda yang senantiasa beriman kepada Tuhan mereka, wazidnahum huda, kemudian mereka juga diberikan petunjuk atau ditambahkan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmatullah, berbagai macam kisah atau bahkan masih banyak kisah-kisah yang lain terkait dengan masalah pemuda yang begitu luar biasa peran pemuda dalam menjalankan misi risalah. Oleh karena itu, tugas besar kita sebagai pemuda, terutama yang masih belia, adalah menjalankan misi Rasulullah SAW ini untuk disampaikan kepada umat. Jangan sampai yang namanya misi yang mulia ini terlalaikan. Lalu apa sebenarnya peranan pemuda dalam masyarakat? Kita sangat tahu
Bagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, salah satunya adalah masa muda engkau gunakan untuk apa? Jangan sampai yang namanya masa muda ini hilang dan tidak ada peran sama sekali kita di sana. Kemudian peranan pemuda ini yang pertama adalah bagaimana mereka adalah sebagai tajdidu ma'nawiyatil ummah, yaitu senantiasa memberikan perubahan-perubahan terhadap umat, tentunya perubahan-perubahan yang lebih baik. Peran pertama. Kemudian peranan yang kedua adalah ittihamul idyal, yaitu generasi penerus. Kemudian yang ketiga adalah istibdalul idyal, mereka adalah generasi pengganti. Dan yang terakhir adalah anasirul idyal, mereka adalah sebagai agent of change atau kelompok perubah. Dan ini ada di dalam pemuda. Jangan sampai pemuda-pemuda yang saat ini yang merupakan syubbanul yaum rizalul ghad, mereka adalah penerus orang tua kita. Jangan sampai pemuda-pemuda yang sangat terhormat di sisi Allah dan Rasulnya ini dibiarkan dengan menjalankan atau mengisi waktunya dengan percuma. Tapi justru yang harus kita lakukan adalah mendorong mereka untuk senantiasa menyampaikan risalah nubuwah. Kemudian bekal apa yang harus dilakukan? Karena kalau pemuda ini yang mempunyai sifat perubah tadi tidak mempunyai bekal yang baik, tidak mempunyai bekal yang luar biasa, maka percuma. Maka yang paling pertama, minimal ada 3 yang pertama yang dilakukan adalah tauhidullah. Pengesaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini harus sudah mulai tuntas. Pemaknaan secara hakiki la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini sudah selesai harusnya. Jangan sampai yang namanya pemuda, masalah-masalah yang namanya tauhidullah ini belum tuntas atau belum selesai. Harus betul-betul clear, harus betul-betul murni. Sehingga dalam melaksanakan misi risalah hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa sebenarnya minimal juga ada 3, bahwa orientasi hidupnya adalah untuk Allah. Apa yang disebut dengan qasdul hayat. Tujuan mereka adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, tiada lain. Nah, kalau yang namanya pemuda ini sudah menancapkan hatinya bahwa tujuan hidupnya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, insyaallah keberkahan akan senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai kita semua, wahai manusia, wahai orang yang beriman, terutama adalah para pemuda, inna salati, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orientasi hidup. Jangan sampai orientasi yang mulia ini dikotori oleh kesyirikan-kesyirikan. Baik itu kesyirikan yang asghar, apalagi yang akbar. Kemudian tauhidullah yang kedua adalah minhajul hayat. Sistem hidup kita juga harus selesai. Harus tuntas bahwa Islam adalah sistem hidup kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yabtaghi ghairal islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, mereka adalah orang-orang yang merugi.
Dan Islam ini adalah sebagai orientasi atau sistem yang harus kita bangun. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Ayat selanjutnya wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Dan ayat selanjutnya lagi wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul zalimun. Ayat ini berturut-turut menyebutkan bahwa dan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah termasuk orang yang kafir. Dia termasuk orang yang fasik dan dia termasuk orang yang bodoh. Na'udzubillah, na'udzubillah. Maka pada diri kita yang namanya sistem kehidupan kita haruslah sistem Islam. Dan ini yang harus kita bangun. Baik itu di lingkungan keluarga kita, baik itu di lingkungan kantor kita, ataupun di lingkungan sekitar kita. Maka sistem ini kita harus bangun, karena ini adalah solusi. Islam is solusi. Al-Islam wal hal. Islam adalah sebuah solusi. Hadirin rahmatullah. Kemudian tauhidullah yang ketiga adalah al-qudwatu fil hayat. Yaitu suri tauladan kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sesungguhnya kami mengutus engkau Muhammad adalah sebagai rahmat untuk alam semesta ini. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan atau mengutus hambanya kalau bukan untuk rahmat. Oleh karena itu maka kita harus mempunyai suri tauladan sebagaimana Rasulullah SAW inginkan bahwa kita juga harus mencontoh beliau. Agar seluruh aktivitas yang kita lakukan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hadis Rasulullah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya kami mengutus engkau wahai Muhammad adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, minimal 3 poin inilah yang menjadikan tauhidullah kita atau tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu menjadi murni. Jangan sampai yang namanya tauhidullah ini masih dibayang-bayangi oleh kesyirikan-kesyirikan. Masih percaya dengan hal-hal yang memang bukan dari Islam. Dan ini harus kita bersihkan. Hadirin rahimakumullah. Kemudian bekal yang kedua di samping tauhidullah tadi, yang kedua adalah akhlakul karim, yaitu akhlak yang mulia. Hadirin rahimakumullah, tadi sudah disebutkan bahwa Rasulullah SAW sebagai tauladan kita, maka hendaklah kita mengikuti atau mencontoh setiap perilaku dan gerak-gerik beliau. Karena dengan begitu insya Allah seluruh aktivitas kita senantiasa akan mendapatkan rahmat dari Allah. Kemudian selanjutnya adalah yang terakhir adalah al-ilmu. Pemuda di samping tauhidullah yang murni, kemudian akhlaknya yang mulia, maka mereka harus berilmu. Tidak akan pernah bisa pemuda ini memberikan perubahan kepada masyarakat sekitar kita, negara kita, atau bahkan bumi ini, kalau tidak mempunyai ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah memberikan garansi yang sangat luar biasa bagi orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu. Akan mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Ini adalah merupakan garansi dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tidak sama sekali mempunyai ilmu. Bahkan hadis Rasulullah menyebutkan, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi."
Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, haruslah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, haruslah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kehidupan kedua-duanya, haruslah dengan ilmu. Hadis Rasulullah, minimal 3 poin ini menjadi bekal kita sebagai, terutama ini adalah karena materinya adalah pemuda, terkhusus kepada para pemuda dan pada umumnya kita semua. 3 poin ini menjadi bekalan kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh, yang dirindukan oleh Allah dan Rasulnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.